Baik, kita lanjut D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Ya. Ini jika Anda ditanya di manakah kita dapat melihat postur demokrasi kita secara normatif, maka kita bisa lihat dalam konstitusi kita, gitu ya. Di sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ya konstitusi RI 1949, UDS 1950, kembali ke UD 1945, ya, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar tahun 45 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi, Anda bisa membandingkan aturan dasar dalam naskah asli Undang-Undang Dasar tahun 45 dan bagaimana perubahannya berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. Ini dalam Asidik dan kawan-kawan tahun 2008. Dan yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Teman-teman, Undang-Undang Dasar tahun 45 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat, yaitu MPR, ya. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Bagaimana setelah dilakukan perubahan, ya? Nah, ini Anda bisa menemukan jawabannya di uraian berikut. Nanti di kotak nomor 2 itu ada dinamika susunan anggotaan dan wewenang MPR, gitu ya. Ini ada pasal kedua, pasal 3, ya. Dan ada pasal 2 sampai 3. Sebelum perubahan dan setelah perubahan, gitu ya, dari Undang-Undang Dasar. Nah, ini Anda bisa perhatikan kembali ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar tahun 45 sebelum mengalami perubahan, ya. Dan dengan ketentuan baru maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita, gitu ya. Itu perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip check and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, gitu ya, timbul kewenangan baru bagi MPR. Ini melantik presiden, wakil presiden dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, gitu ya. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 45 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ya, ini harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 77A Undang-Undang Dasar tahun 45 yang berbunyi presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh majelis. Presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Dan kewenangan MPR lainnya diatur dalam pasal 8 ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini pasal tersebut mengatur tentang pengisian lowongan jabatan presiden wakil presiden secara bersama-sama atau bila mana wakil presiden berhalangan tetap, gitu ya. Berikut ini disajikan bagian tentang MPR 4 struktur dan kewenangan MPR, ya. Kemudian kedua, Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan, gitu ya. Karena beberapa perubahan penting ini di kotak nomor 3 dari rumus naskah asli dan rumusan perubahan, gitu ya. Nah, jika diperhatikan ternyata yang berubah dari ketentuan tersebut adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang DPP, tetap tidak berubah, ya.
Undang-Undang Dasar tahun 45 membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang. Dan kita bisa memperhatikan kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang di rumusan naskah asli pasal 20 ya, kemudian rumusan perubahan ya, ada 5 ayat gitu ya. Maka ketentuan mengenai fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR diatur dalam pasal 20A dengan 4 ayat gitu ya. Rumusan selengkapnya dapat Anda perhatikan pada kotak nomor 5 gitu ya. Fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR ada 4 ayat. Jadi menurut ketentuan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45, fungsi DPR ada 3, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan gitu ya. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 3. Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan pasal 20A ayat 2, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat gitu ya. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah yang mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional. Penyampaian hak ini disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan. Hak interpelasi, hak angket, dan terhadap dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dan di samping DPR, anggota DPR juga punya hak tertentu. Hak anggota DPR tersebut adalah mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, dan protokoler, keuangan, dan administratif gitu ya. Dewan Perwakilan Daerah, 3. Ketentuan mengenai DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar tahun 45. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat gitu ya. Nah, ini di kotak nomor 6 bisa Anda perhatikan ada 22C, 22D gitu ya. Nah, ini sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas ya, karena di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, kita juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah gitu ya. Demikian yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi gitu. Demikian ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang. Nah, ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa gitu ya. Kemudian mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan ini ya. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing gitu ya. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 gitu ya.
Yang berikut ini diketengahkan 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara RI gitu ya, bagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dalam Sanusi tahun 1998. Ini ada 10 pilar demokrasi Pancasila ya, beserta maksud esensinya. Pertama, di demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ada demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, ya, demokrasi dengan rule of law, dan demokrasi dengan pembagian kekuasaan, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, dan demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan. Nah, ini kemudian dua, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting gitu ya. Hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis bila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Mari kita uraikan ini ya. Pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Dan para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat dan berkembang. Ya, kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Tentu ketika masyarakat kota tertentu resah dengan semakin tercemarnya udara oleh asap rokok yang berasal dari para perokok, maka pemerintah kota mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan rokok di tempat umum. B. Persamaan kedudukan di depan hukum. Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah khusus harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum gitu ya, yang mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, ya, artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh dipandang bulu, gitu ya. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai dengan ketentuannya, gitu ya. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjukkan dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas, bijaksana, gitu ya, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. C. Distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, gitu ya, termasuk di bidang ekonomi, gitu ya, warga negara semuanya berhak memperoleh pendapatan yang layak, gitu ya. Pemerintah juga wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung secara tunai, gitu ya, melakukan dalam upaya membantu langsung para fakir miskin pada kesempatan lain. Pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut diharapkan menjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia. Kemudian program pemerataan pendapatan biasanya dilakukan karena adanya uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara. Uang pajak yang telah terkumpul di kas negara akan didistribusikan kembali oleh negara kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan kurang mampu, sehingga pemerataan pendapatan ini dapat terjadi. Karena itu dapat kita ketahui bersama bahwa pajak ini merupakan salah satu sarana untuk mendorong tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat yang dilakukan antara lain melalui pemerataan alokasi dan distribusi pendapatan. Pajak merupakan salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia, ya. Kemudian tiga, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Ya, ini ada seorang wanita tua menghadap Sultan Sulaiman Al-Kanuni untuk mengadu bahwa tentara Sultan mencuri ternak dombanya ketika ia sedang tidur. Setelah itu Sultan Sulaiman berkata dengan wanita, seharusnya kamu jaga ternakmu dan jangan tidur. Nah, mendengar perkataan tersebut, wanita tua itu menjawab, saya mengira Baginda menjaga dan melindungi kami sehingga aku tidur dengan aman. Nah, ini dalam hikmah dalam humor, kisah dan pepatah tahun 98. Kisah di atas merupakan contoh pemimpin yang lemah, yaitu pemimpin yang tidak mampu melindungi rakyatnya. Seorang pemimpin memang harus yang memiliki kemampuan memadai sehingga ia mampu melindungi, mengayomi rakyatnya dengan baik.
Nah, karena itu seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut. Seorang pemimpin itu harus beriman, takwa, bermoral, gitu ya, berilmu, terampil, dan demokratis. Nah, ini juga ada beberapa kisah tentang bagaimana karakter seorang pemimpin, gitu ya. Nah, ini silakan dibaca, gitu ya. Ini pada satu ketika misalkan khalifah, gitu ya, sedang melakukan perjalanan mengamati kehidupan rakyatnya ke pelosok kampung, gitu ya. Khalifah ini seorang pemimpin, gitu ya. Di perjalanan beliau bertemu dengan seorang anak penggembala kambing sedang menggembala kambingnya, ya, dari rumput yang hijau. Kemudian beliau mendekati anak seraya berkata, "Anak, bolehkah bapak membeli seekor kambing gembalamu?" Ujar Khalifah. Maka anak itu menjawab, "Tidak bisa pak, kambing ini bukan milik saya, kambing ini milik majikan saya," ujar anak itu. Sang Khalifah tambah penasaran, lalu beliau menegaskan akan hasratnya untuk membeli seekor kambing gembalaan anak tersebut. "Nak, kambing gembalanmu amat banyak, maka jika hanya seekor saja kamu jual, gitu ya, majikanmu tidak mungkin mengetahuinya. Kalaupun nantinya majikanmu tahu juga ada seekor kambing miliknya yang hilang, maka katakan saja diterkam serigala," ujar Khalifah meyakinkan anak itu. Tanpa diduga sedikit pun oleh Khalifah, anak itu lantas menjawab, "Pak, sekalipun majikan saya tidak akan mengetahui seekor kambing miliknya telah saya jual, apakah Allah juga tidak akan mengetahui perbuatan saya itu?" Jawab anak itu sambil menatap wajah Khalifah dengan sorot mata yang amat tajam. Tidak kuasa menahan rasa haru, sang Khalifah membalikkan badannya membelakangi anak tersebut sambil mengusap wajahnya yang dibasahi air mata keharuan, gitu ya. Khalifah amat kagum seorang anak penggembala yang oleh kebanyakan orang dianggap hina, gitu, ternyata menunjukkan keimanan yang amat utuh. Lalu sang Khalifah membalikkan badannya dan merangkul anak itu yang masih terkaget-kaget menyaksikan kejadian tersebut. Baru setelah Khalifah itu memperkenalkan dirinya, anak gembala itu pun menyadari bahwa yang mendekap dirinya itu adalah sang penguasa negerinya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, ya. Nah, kita bagaimana sebaiknya sikap seorang yang memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin, gitu ya, bisa kita tangkap dari cerita tersebut, gitu ya. Sikap terbaik jika memperoleh kepercayaan adalah mensyukurinya, gitu, sebab selain tidak banyak orang yang memperoleh kepercayaan seperti itu juga pada akhirnya merupakan nikmat dari Tuhan, gitu ya. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dan ridho Tuhan, gitu ya. Apabila ia beriman dan bertakwa, maka tugas-tugas kepemimpinannya itu akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik. Dan yang bermoral, gitu ya, di bawah Sultan Agung Mataram berhasil mengangkat dirinya sebagai kerajaan yang mampu mengobrak-abrik kesombongan kompeni, gitu ya, biar seluruh tanah Jawa dapat disatukan, gitu ya, kekuasaannya menjangkau ke Sumatera, yakni Palembang, Jambi, gitu ya, serta Kalimantan, yakni Banjarmasin. Namun setelah Sultan Agung wafat, wibawa Mataram mulai melorot. Tahun 1945 Sultan Agung meninggal dunia dan dimakamkan di Imogiri, dekat Yogyakarta. Tahun ini juga putranya Pangeran Arya Prabu Adi Mataram dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sultan Amangkurat I. Nah, berbeda dengan ayahnya, gitu ya, Amangkurat I lebih suka hidup berfoya-foya. Kesempatan sebagai penguasa dimanfaatkan untuk meneguk kemewahan dan kesenangan, gitu ya. Nah, kompeni Belanda yang dulu dibenci ayahnya, gitu ya, malah dirangkul, gitu ya. Kompeni Belanda dengan kekuatan dan kekayaannya telah memberikan berbagai keindahan dunia berupa minuman keras dan benda-benda perhiasan yang memalukan. Untuk mengamankan kekuasaannya, Amangkurat I menjalin perjanjian dengan kompeni supaya aman. Ia harus membungkam orang atau para tokoh yang dianggapnya berbahaya, gitu ya. Dan kandungnya Pangeran Khalid dibinasakannya, gitu ya. Iparnya Bupati Madura Cakraningrat I juga mengalami nasib yang sama, ya. Yang lebih mengerikan adalah tindakannya sesudah selirnya yang tercantik, Ratu Malang, gitu ya, meninggal secara mendadak. Ia menuduh kematian itu akibat diracun oleh seorang atau beberapa selirnya, saingannya, gitu ya. Maka sebanyak 43 orang selir yang berusaha masih muda-muda dibinasakan hanya dalam waktu sehari saja. Dan atas tuduhan yang tidak berdasar, segenap keluarga Pangeran Bekik, nenek Adipati Anom, anaknya juga dibinasakan sampai tidak tersisa. Nah, tentu saja keresahan mulai merebak, ketidakpuasan berkembang subur, gitu ya. Kemudian suara-suara ketidakadilan makin bermunculan, itu yang menurut para penasihat raja. Suasana seperti itu akan berbahaya jika dibiarkan
merebak gitu ya, maka harus dicari penyelesaian yang cepat dan tuntas, dan dibisikkan kepada Amangkurat I, para ulama lah yang bertanggung jawab atas semua ketidaktenangan itu. Mereka lah yang paling gigih meneriakkan tuntutan kebenaran dan kejujuran. Jadi para ulama yang dinilai sangat keras jadi perlu dibinasakan. Jadilah dan malapetaka itu sebanyak 6.000 orang ulama tidak berdosa dikumpulkan di lapangan dan dibantai hanya dalam tempo 1 jam gitu ya. Dengan demikian Amangkurat I merasa bebas merdeka untuk menjabat tangan dan berhubungan mesra dengan kompeni Belanda. Tidak ada lagi yang berani menegur dan menasihatinya. Namun tidak semua bangsawan menyetujui tindakan sewenang-wenang itu gitu ya. Masih banyak kaum ningrat yang menyatu dengan rakyat, tekad pun menyatu, tekad rakyat, tekad para penegak keadilan semua menyatu menjadi semangat perlawanan terhadap kezaliman dan kesewenang-wenangan. Bangkitlah seorang pemuda dari lingkungan istana Cakraningrat I, ia bernama Trunajaya, cucu Prabu Cakraningrat I dari Madura. Dia dengan semangat memperjuangkan kebenaran dan melawan kelaliman gitu ya. Trunajaya mengobarkan pemberontakan dibantu oleh Karaing Galesong dari Makassar. Trunajaya beserta pasukannya berjaya memasuki Mataram. Amangkurat I melarikan diri menelusuri pantai Jawa, akhirnya meninggal dunia di Tegal Arum dalam keadaan nista dan sengsara, dikutip dari 30 kisah teladan tahun 1991. Jadi dari kisah tersebut di atas, maka Anda berpendapat bahwa Amangkurat I merupakan seorang pemimpin yang baik gitu ya. Apakah memiliki kualitas moral yang baik? Bagaimana jika seorang pemimpin kualitas moralnya buruk? Apa yang akan terjadi? Ya, berarti Anda bisa menyimpulkan dari cerita di atas itu ya. Pasti Anda sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk ya. Hari ini kita perhatikan pengertian moral yang dimaksud gitu ya. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya gitu ya. Istilah lain untuk moral adalah akhlak, budi pekerti, susila, bermoral, berarti punya pertimbangan baik buruk. Pemimpin yang bermoral berarti pemimpin yang berakhlak baik gitu ya. Bagi kita yang terpenting adalah mampu mengambil hikmah dari sejumlah kejadian yang menimpa para pemimpin yang lalim dan tidak bermoral gitu ya. Cara mencatat semua pemimpin yang zalim dan tidak bermoral tidak mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya, sedang ia sendiri di akhir hayatnya memperoleh kehinaan dan derita. Amangkurat I misalnya meninggal di tempat pelarian dengan amat mengenaskan. Raja Louis XVI, raja yang amat tiran dari Prancis, mati di guillotine atau bisa memotong hewan oleh massa gitu ya. Atau Luther, seorang diktator dari Jerman, meninggal dengan cara meminum racun. Oleh karena itu tidak ada guna dan manfaatnya sama sekali dari seorang pemimpin yang demikian itu ya. Itulah pemimpin yang moral, berakhlak dan berbudi seperti pekerti luhur yang dapat memberi kemaslahatan bagi rakyat gitu ya. Syarat lain bagi seorang pemimpin adalah berilmu, terampil dan demokratis. Nah, saya kira dari teman-teman ini ya, jurusan informatika ini juga saya kira harapan kedepannya gitu ya, pasti ada yang jadi pemimpin ya. Jadilah pemimpin yang berakhlak gitu ya, bermoral, berbudi pekerti luhur ya, berilmu, terampil dan demokratis. Dan rangkuman demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara terminologi banyak pandangan tentang demokrasi, tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi pada rakyat yang dalam penyelenggaranya dijiwai oleh negara-negara Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional, selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar tahun 45, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak dasar warga negara gitu ya. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan
kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut gitu ya. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni secara kesejahteraan dan keadilan. Sekian penjelasan saya gitu. Kita bahas bab ini untuk hari ini ya. Terima kasih. Saya kira sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.